wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga kalian baik dan sehat ya. Amin. Baik, hari ini kita akan mulai belajar lagi setelah kemarin libur ya. Sebelumnya ibu mau tanya, kalian hari ini semangat gak? Pastinya harus semangat ya. Masa pagi-pagi gini lemah lesu? Oke, biar kalian semangat, ibu mau nyanyi lagu ya. Nanti kalian ikutin. Nah, kalian tahu gak lagu Eat Banana? Pasti tahu dong ya. Nah, nanti waktu ibu bilang open banana, kalian langsung nyanyi ya. Oke? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Open banana. Open banana, open banana. Peel banana, peel banana. Cut banana, cut banana. Eat banana, eat banana. Close banana, close banana. Oke, karena tadi kita udah seru-seru nih nyanyi bareng. Nah, pasti kalian udah semangat dong hari ini buat belajar. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bencana alam. Sebelumnya, anak-anak ada yang tahu gak bencana alam itu apa? Sambil dibuka ya bukunya. Nah, setelah tadi kalian baca bukunya, kalian udah tahu dong bencana alam itu apa? Betul, bencana alam itu adalah peristiwa atau kejadian atau bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam atau karena alam. Nah, ibu mau tunjukin sesuatu nih ke kalian, nanti kalian perhatiin ya. Baik, di sini ada bencana alam di Desa Sukamaju. Nah, bencana alamnya itu ada angin topan. Bisa dilihat di gambar ya, rumah-rumahnya, pohon-pohonnya. Selanjutnya ada bencana banjir. Nah, bisa dilihat di gambar, airnya itu sampai bisa masuk ke rumah, sampai nenggelamin rumah. Terus itu barang-barangnya pada dibawa ke atas ya, biar nggak kena air. Yang ketiga ada bencana tanah longsor di Desa Melati. Nah, di sini dikasih tahu ya, bencana tanah longsor ini bisa menyebabkan rumah rusak berat akibat runtuhan tanah. Nah, setelah tadi ibu tunjukkan sesuatu, kalian pasti tahu dong apa yang tadi ibu tunjukkan dan jelaskan. Apa coba? Betul ya, itu tadi adalah macam-macam bencana alam. Sebenarnya macam-macam bencana alam itu ada banyak sekali. Tapi yang ibu akan jelaskan hanya yang ada di buku ya. Nah, sebenarnya bencana alam itu dibagi menjadi dua. Ada yang karena alam, ada yang karena manusia. Nah, yang tadi ibu tunjukkan pertama itu adalah bencana angin topan. Ada yang tahu gak bencana angin topan itu apa? Betul ya, bencana angin topan itu adalah bencana angin yang sangat besar. Sampai-sampai tadi di gambarnya ada rumahnya sampai roboh, runtuh, pohon-pohonnya tumbang. Nah, angin topan ini termasuk bencana yang terjadi karena alam. Nah, angin topan ini biasanya terjadi pada siang dan sore. Tapi pada malam hari itu jarang terjadi ya anak-anak. Nah, yang kedua itu ada tadi banjir. Nah, kalian tahu gak banjir itu apa setelah tadi lihat gambar yang ibu tunjukkan? Ayo, ada yang tahu gak? Betul ya, banjir itu adalah bencana yang diakibatkan oleh hujan. Nah, banjir juga bisa disebabkan oleh manusia. Loh, kok bisa gitu Bu? Iya, bisa. Karena manusia kalau membuang sampah sembarangan, misalnya membuang sampah ke sungai, terus menebang pohon sembarangan, itu akan menyebabkan banjir. Seperti misalnya kalau hujan turun, nah di sungai itu kan sampahnya menumpuk. Nah, nanti kalau hujan turun, air sungai itu akan meluap keluar dan menyebabkan banjir. Begitu juga kalau pohon ditebang. Nah, kalau pohon ditebang dan hujan turun, air tidak akan menyerap dengan sempurna. Nah,
Yang tadi terakhir Ibu tunjukkan gambarnya adalah bencana tanah longsor. Bencana tanah longsor adalah bencana di mana tanahnya terbawa oleh air hujan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena pohon-pohon banyak yang ditebang. Padahal pohon-pohon membantu untuk menyerap air secara sempurna. Nah, jika pohon-pohon ditebang, air hujan akan menghanyutkan tanah dan menjadikan bencana tanah longsor. Nah, bencana tanah longsor juga bisa terjadi karena alam dan juga manusia. Nah, karena alam disebabkan oleh gempa bumi, curah hujan yang tinggi, dan masih banyak lagi. Dan jika karena manusia, itu adalah penebangan pohon. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah membahas tentang macam-macam bencana alam dan penyebabnya. Sekarang kita akan membahas apa saja sih yang akan kita lakukan jika bencana angin topan, banjir, dan tanah longsor terjadi pada kita. Nah, Ibu mau tanya nih, kira-kira apa sih yang akan kalian lakukan jika bencana tersebut terjadi pada kalian? Apa, ayo? Betul ya, jika terjadi angin topan, yang harus kalian lakukan adalah cepat-cepat lari nih dan masuk ke gedung atau bangunan atau rumah yang kokoh dan kuat. Nah, yang kedua, amankan barang-barang agar tidak terbawa angin. Yang ketiga, tutup jendela dan kunci pintu. Nah, jika terjadi bencana banjir, yang harus kalian lakukan adalah amankan barang-barang ke tempat yang tinggi agar tidak terkena air banjir. Yang kedua, cari tempat aman untuk mengungsi. Yang ketiga, jangan lari-lari atau jalan-jalan di air banjir, apalagi berenang-berenang ya. Nah, jika terjadi tanah longsor, yang harus kalian lakukan adalah cepat mencari tempat yang aman untuk mengungsi. Yang kedua adalah kalian harus tetap tenang, jangan panik ya. Nah, itu tadi apa-apa saja yang harus kalian lakukan jika bencana alam terjadi pada kalian. Nah, Ibu mau tanya, apa kalian sudah paham dengan pembahasannya? Bagus ya jika sudah paham. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, anak-anak, bencana alam ini bisa kita cegah agar tidak terjadi. Loh, gimana caranya, Bu? Ayo, kalian ada yang tahu gak gimana caranya? Baik, biar Ibu jelaskan ya. Nah, bencana alam yang bisa kita cegah agar tidak terjadi itu ada banjir dan tanah longsor. Nah, jika angin topan itu tidak bisa kita cegah untuk tidak terjadi ya, karena bencana angin topan itu adalah bencana alam yang terjadi karena alam. Tapi kita bisa nih menghindari bencana angin topan agar kita tetap aman. Nah, caranya itu yang pertama, membangun rumah atau bangunan yang kokoh agar saat terjadi angin topan, rumah atau bangunan itu gak rubuh atau gak hancur. Yang kedua, penghijauan atau menanam pohon untuk meredam angin. Yang ketiga, kesiapsiagaan kita terhadap bencana angin topan. Dan tentunya masih banyak lagi ya cara agar kita bisa tetap aman terhadap bencana angin topan ya. Nah, kalau bencana banjir bisa kita cegah agar tidak terjadi dengan cara pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kedua, menanam pohon atau tanaman di sekitaran rumah. Yang ketiga, kerja bakti membersihkan selokan rumah. Yang keempat, tidak menebang pohon sembarangan.
Yang kelima, melakukan reboisasi. Yang keenam, tidak membangun rumah di tepi sungai. Selanjutnya ada tanah longsor. Nah, bencana tanah longsor ini bisa kita cegah agar tidak terjadi seperti bencana banjir. Nah, caranya itu yang pertama, menanam pohon dan tidak menebang pohon sembarangan. Yang kedua, membuat terasering. Yang ketiga, tidak membangun rumah di tepi sungai. Yang keempat, tidak membangun bangunan di tepi tebing. Yang kelima, tidak membuat kolam atau sawah di tepi lereng. Dan tentunya masih banyak lagi ya yang bisa kita lakukan untuk mencegah bencana tanah longsor ini terjadi. Nah, anak-anak, itu tadi cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah bencana alam terjadi pada kita. Sekarang, Ibu mau tanya, apa kalian sudah paham dengan materinya? Bagus ya jika sudah paham. Nah, anak-anak, bencana alam itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, kalian harus tetap waspada dan tetap harus menjaga lingkungan ya. Nah, jika bencana alam itu terjadi pada orang lain, maka yang harus kita lakukan adalah membantu mereka dengan cara memberikan mereka baju, bahan makanan, dan masih banyak lagi. Nah, setelah kalian tadi menonton dan mendengarkan penjelasan Ibu tentang bencana alam, apakah kalian sudah paham tentang materinya? Oke, bagus ya. Bagi yang sudah paham, udah bagus. Bagi yang belum, bisa dibaca-baca lagi bukunya di rumah ya. Baik, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mari kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.